Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, pada hari ini kita akan mempelajari sejarah kebudayaan Islam yang bertemakan tentang mengenal peradaban Islam Syafawi di Persia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Rum ayat ke-30. Kita masuk kepada sejarah berdirinya kerajaan Islam Syafawi. Ya, pada waktu kerajaan Turki Utsmani sudah mencapai puncak kejayaannya. Nah, kerajaan Syafawi di Persia pada saat itu baru saja masih berdiri. Namun pada kenyataannya, kerajaan ini berkembang dengan cepat. Nama Syafawi ini terus dipertahankan sampai tarekat Syafawi menjadi suatu gerakan politik dan menjadi sebuah kerajaan yang disebut sebagai kerajaan Syafawi. Dalam perkembangannya, kerajaan Syafawi sering berselisih dengan Turki Utsmani. Kerajaan Syafawi mempunyai dua perbedaan dari dua kerajaan besar Islam lainnya seperti Turki Utsmani dan kerajaan Mughal. Kerajaan ini menyatakan sebagai penganut Syiah dan menjadikan Syiah sebagai madhab pada negara itu. Oleh karena itu, kerajaan Syafawi dianggap sebagai peletak dasar pertama terbentuknya negara Iran. Kerajaan Syafawi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di daerah Ardabil, kota Azerbaijan. Tarekat ini bernama Syafawiyah sesuai dengan nama pendirinya, Safi al-Din, salah satu keturunan Imam Syiah yang ke-6, Musa al-Kazim. Pada awalnya, tarekat ini bertujuan memerangi orang-orang yang ingkar dan pada akhirnya memerangi orang-orang ahli bid'ah. Tarekat ini menjadi semakin penting setelah ia mengubah bentuk tarekat itu dari pengajian tasawuf murni yang bersifat lokal menjadi gerakan keagamaan yang besar pengaruhnya di Persia, Syria, dan Anatolia. Dalam perkembangan Daulah Syafawiyah, bangsa Syafawi, mereka sangat fanatik terhadap ajaran-ajarannya. Hal ini ditandai dengan kuatnya keinginan mereka untuk berkuasa, karena dengan berkuasa mereka dapat menjalankan ajaran agama yang telah mereka yakini, yaitu ajaran Syiah. Karena itu, lama-kelamaan murid-murid tarekat Syafawiyah menjadi tentara yang teratur, fanatik dalam kepercayaan dan menentang setiap orang yang bermadhab selain Syiah. Mereka akan menentang siapa saja yang tidak mengikuti ajaran mereka. Apa ajaran mereka? Ajaran mereka yaitu Syiah. Nah, Daulah Syafawiyah mencoba untuk memerangi Turki Utsmani, akan tetapi Daulah Syafawiyah mengalami kekalahan oleh Turki Utsmani. Kekalahan yang
dialami oleh Daulah Syafi'iyah itu meruntuhkan kebanggaan dan kepercayaan pemimpin mereka, siapa? Ismail. Akibatnya Ismail ini berubah. Dia lebih senang menyendiri, menempuh kehidupan hura-hura dan berburu. Keadaan tersebut menjadi dampak yang negatif bagi kerajaan Safawi, dan pada akhirnya terjadi persaingan dalam merebut pengaruh untuk dapat memimpin kerajaan Safawi antara pimpinan suku-suku Turki, pejabat keturunan Persia, dan Kizilbash. Dan perlu kita ketahui, pada kemajuan peradaban Islam pada saat itu di masa Safawi, kondisi kerajaan Safawi yang sangat memprihatinkan itu baru bisa diatasi setelah Raja Safawi kelima. Siapa itu? Yaitu Abbas. Abbas yang pertama naik tahta pada tahun 1588 sampai 1628 Masehi. Langkah-langkah yang ditempuh oleh Abbas ini untuk memulihkan kerajaan Safawi adalah berusaha menghilangkan dominasi pasukan Kizilbash dengan cara membentuk pasukan baru yang berasal dari budak-budak yang ditawan dan tawanan perang bangsa Georgia dan Armenia. Yang kedua, mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani dengan jalan menyerahkan wilayah Azerbaijan, Georgia, dan di samping itu pemimpin mereka, Abbas pertama, berjanji tidak akan menghina 3 khilafah pertama dalam Islam, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman. Dalam khutbah-khutbah Jumat sebagai jaminan atas syariat itu, Abbas menyerahkan saudara sepupunya Haidar Mirza sebagai sandera di Istanbul. Kemajuan yang dicapai tidak hanya itu saja, tidak hanya dalam hal politik, akan tetapi dalam bidang ekonomi, bidang ilmu pengetahuan, dan bidang pembangunan fisik. Nah, dalam bidang ekonomi, kemajuan ekonomi pada masa itu bermula dengan penguasaan atas kepulauan Hurmuz di pelabuhan Gumrun yang diubah menjadi Bandar Abbas. Dengan demikian, Syafi'iyah menguasai jalur perdagangan antara barat dan timur. Di samping sektor perdagangan, Syafi'iyah juga mengalami kemajuan dalam bidang pertanian, terutama hasil pertanian dari daerah Bulan Sabit yang sangat subur, yaitu Fertile Crescents. Nah, dalam bidang ilmu pengetahuan, dalam sejarah Islam Persia sebagai bangsa yang telah berperadaban tinggi dan berjasa mengamanai ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sejumlah ilmuwan selalu hadir di majelis istana, yaitu Baha al-Dina al-Shirazi, generalis ilmu pengetahuan, Sadar al-Din al-Shirazi sebagai filosof, dan Muhammad al-Baqir ibnu Muhammad Damat sebagai filosof, ahli sejarah, teolog, dan seorang yang pernah mengadakan observasi tentang kehidupan lebah. Yang terakhir, dalam bidang pembangunan fisik dan seni, kemajuan di bidang seni arsitektur ditandai dengan berdirinya sejumlah bangunan megah yang memperindah Isfahan sebagai ibu kota kerajaan Safawi. Sejumlah masjid, sekolah, rumah sakit, jembatan yang memanjang di atas Zend Road, dan istana Cihil Sutun. Kota Isfahan juga diperindah dengan kebun wisata yang tertata rapi dan bagus. Ketika Abbas pertama wafat, di Isfahan terdapat sejumlah 162 masjid, 48 akademi seperti sekolahan dan perguruan tinggi, 1.802 penginapan, dan 273 pemandian umum. Dan dapat dilihat dari unsur-unsur lainnya, yaitu dalam bentuk kerajinan tangan, keramik, permadani, dan seni budaya lainnya yang dapat diketahui di Persia. Ya,
Mungkin cukup untuk pengetahuan kita hari ini. Kita telah mempelajari bagaimana kerajaan Syafawi berdiri dan apa saja kemajuan peradaban Islam pada masa Syafawi. Ya, untuk selanjutnya silakan pelajari lebih lanjut dan baca-baca dan bacalah sejarah-sejarah yang buku-buku sejarah yang mempelajari tentang peradaban Islam pada masa kerajaan Syafawi di Persia. Ya, untuk kali ini kita cukupkan sekian. Aku qouli hada, astaghfirullah li wa lakum, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.